Halo, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan membawakan topik tentang akuntansi biaya, yaitu alokasi untuk joint cost, di mana materi ini terdapat dalam buku Hongren dan Datar, Cost Accounting for Management Purposes, edisi 16, di bab 16. Sebelumnya saya akan share dulu ya slide-nya. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi alokasi dari biaya gabungan, saya akan menjelaskan tentang apa itu joint product dan apa itu by product. Jadi, joint product sendiri adalah produk yang diproduksi secara bersamaan, yang kemudian pada satu titik dia akan menjadi produk yang berbeda. Jadi biaya untuk memproduksi produk tersebut yang kemudian nanti akan menghasilkan beragam produk dinamakan dengan joint cost. Jadi joint cost di sini adalah biaya gabungan yang berasal dari produksi gabungan. Atau di sini definisinya adalah biaya dari proses produksi yang menghasilkan beragam produk secara bersamaan. Nah, ada split of point. Split of point ini adalah titik di mana dari gabungan produk tersebut, kemudian dia akan menghasilkan produk yang beragam tadi. Jadi, sebelum dia menjadi produk yang dihasilkan tadi, nah, titik pisahnya itu adalah split of point, ya, atau dikenal dengan istilah titik pisah atau split of point. Nah, kemudian ada juga nanti separable cost. Nah, separable cost ini adalah biaya yang dikeluarkan setelah titik pisah atau setelah titik split of point tadi. Jadi misalnya setelah joint production, kemudian menghasilkan beberapa produk, nah setelah itu nanti dari produk ini diproses lebih lanjut lagi menjadi beberapa produk. Nah, inilah yang kalau ada biayanya, inilah yang dinamakan dengan separable cost. Jadi separable cost itu adalah semua biaya yang dikeluarkan setelah titik pisah dan kemudian dibebankan ke masing-masing produk yang diproduksi setelah titik pisah tadi. Nah, kategori dari joint process output atau output produksi gabungan di sini ada output with a positive sales value dan ada output with a zero sales value. Nah, sementara produk sendiri adalah semua output yang dihasilkan dengan positive sales value atau produk yang dihasilkan dengan adanya nilai jual yang positif, atau output yang bisa saja perusahaan itu nanti tidak perlu lagi mengeluarkan biaya. Jadi artinya langsung dijual lebih lanjut aja gitu. Jadi setelah itu nanti bisa aja harga jualnya bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Itu yang dimaksud dengan produk di sini ya. Nah, produk utama sendiri atau main product ini adalah output dari joint production process, ya, yang menghasilkan satu produk dengan nilai jual yang nanti bisa dibandingkan dengan nilai jual dari output-output yang lainnya. Kemudian ada joint product, ya, joint product di sini output dari proses produksi gabungan yang menghasilkan 2 atau lebih produk dengan nilai penjualan yang tinggi, ya, dibandingkan dengan nilai penjualan dari produk lain. Nah, ada lagi by product. By product di sini adalah produk sampingan, yaitu produk yang dihasilkan dari proses produksi gabungan
Nah, biasanya by product ini nilai jualnya lebih rendah dibandingkan dengan produk utamanya. Jadi dia ada harga jualnya, bisa dijual nggak sih? Bisa. Cuman harga jualnya itu biasanya lebih rendah. Ya. Nah, saya mungkin kasih contoh di sini dalam produksi garment ya, produksi garment yang memproduksi kaos gitu ya. Main produknya itu adalah kaos polos. Itu main produknya. Jadi semua awalnya itu semua diproduksi secara bersama yaitu kaos polos. Nah, kemudian ada titik pisah di mana nanti kaos polos ini akan yang satu digambar dengan motif apa, yang satu digambar dengan motif apa, yang satu digambar dengan motif apa. Nah, ini yang dinamakan dengan join product. Nah, pada saat memproduksi kaos tadi, kan ada sisa-sisa proses produksi ya, misalnya kain-kain yang sisa potongan, nah itu namanya by product. Apakah by product bisa dijual? Bisa. Main product bisa dijual nggak? Bisa. Main produknya misalnya kaos, kita bisa jual kaos begitu saja bisa, kaos polos tadi. Nah, pada saat enjoying product, kita sudah menjual produk tersebut tentunya dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan main produknya. Jadi kaos polos kalau kita jual yang ada gambarnya pasti kan akan lebih mahal ya, yang ada yang ada gambarnya. Nah, by product, kain-kain yang sisanya tadi bisa dijual, bisa menjadi lap ya, baik itu dijual langsung ataupun nanti dijahit dulu disambung-sambungin menjadi lap. Harga jualnya tentu lebih rendah daripada harga kaosnya itu sendiri. Nah, contoh dari join product kita bisa lihat di beberapa industri ya. Ada industri pertanian dan pemrosesan makanan, ada industri ekstraktif yang memperoleh dari alam ya. Kemudian ada industri kimia dan ada industri semikonduktor. Nah, saya ambil mungkin satu contoh aja ya dari pertanian di sini, misalnya industri yang memproduksi dari mulai susu mentah ya, kemudian nanti akan menghasilkan susu krim dan susu liquid skim. Atau di sini seperti kayak daging ya, daging. Nah, daging di sini dari pemrosesan awal nanti bisa menjadi ada yang daging dipotong ya, kemudian ada yang daging diproses misalnya jadi kornet, jadi sosis gitu ya. Atau ada yang misalnya dia menjual bagian-bagian dari tubuh hewan ternak tadi. Nah, industri ekstraktif contohnya minyak misalnya ya, minyak mentah. Nah, nanti ini diproses lebih lanjut, minyak bumi, ini minyak bumi, sorry ya, minyak bumi nanti diproses lebih lanjut menjadi minyak mentah atau crude oil. Nah, dari crude oil ini bisa diproses lebih lanjut lagi menjadi beberapa, misalnya kayak kalau di ini bensin premium gitu ya, bensin Pertalite, Pertamax itu. Nah, atau dari minyak bumi ini juga bisa menghasilkan natural gas atau gas alam dan lain-lainnya. Di sini nanti bisa Anda sekalian membaca ya. Nah, bagaimana mengalokasikan joint cost? Jadi ketika memproduksi produk utama itu pasti ada biaya yang dikeluarkan. Ya, tadi tuh misalnya kaos itu ya. Ketika memproduksi menjadi kaos polos ada biaya yang dikeluarkan. Misalnya biaya bahan bakunya, tenaga kerjanya dan biaya lain-lainnya. Nah, setelah itu nantinya kita akan mengalokasikan si biaya untuk kaos polos ini, kita bagi nanti ke berapa yang untuk misalnya kaos bergambar A, kaos bergambar B, dan kaos bergambar C. Nah, itulah kita mengalokasikan join cost tadi. Ya. Kenapa sih harus mengalokasi join cost? Untuk tujuan apa? Ada beberapa tujuan di sini ya, kenapa kita harus melakukan alokasi join cost. Pertama adalah untuk menghitung biaya inventoriable atau inventoriable cost ya, dan cost of goods sold. Ini tujuannya untuk menghitung biaya produksi. Nanti biaya ini ya, perhitungan ini akan ditampilkan dalam laporan keuangan dan juga untuk tujuan pajak, perpajakan ya. Atau tujuan yang kedua adalah untuk di-reimburse ke perusahaan, misalnya produk kaos yang tadi itu dipesan oleh
perusahaan, satu konsumen lah. Nah, kalau kita nanti mau berapa sih yang harus kita tagihkan, kan kita juga nanti harus menghitung dari mulai kaos polosnya sama yang menjadi kaos gambarnya. Nah, untuk itu maka ya kita biaya tadi dihitung untuk yang kaos polosnya produksinya tentu dengan menggunakan alokasi joint cost. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk menentukan tarif atau harga dari masing-masing joint produk tadi. Jadi kita mau tahu berapa sih harga kaos bergambar A, nah tentunya kan kita harus tahu juga biaya produksi untuk kaos polosnya. Dan yang terakhir adalah untuk mengklaim asuransi. Jadi misalnya terjadi kebakaran di pabrik ya, di pabrik kaos tadi, tapi nggak semua kaos musnah. Nah, gimana kita menghitung berapa yang harus diklaim? Tentunya kita berdasarkan alokasinya tadi ya, atau kaos polos. Nah, jadi alokasi joint cost-nya, nah itulah yang nanti akan kita tagihkan ke perusahaan asuransi. Nah, dalam mengalokasi joint cost ada dua pendekatan yang biasanya digunakan ya. Yang pertama adalah pendekatan market base ya, di mana market base ini mengalokasikan biaya gabungan menggunakan data-data pasar. Artinya kita menggunakan harga jual biasanya ya, atau menggunakan nilai dalam mata uang ya. Nah, kemudian yang kedua menggunakan pendekatan ukuran fisik atau physical measure. Jadi alokasi biaya gabungan ini didasarkan pada atribut yang bisa dilihat dari suatu produk. Misalnya apa? Berat, volume, ya barel kalau buat minyak ya dan lain-lain. Nah, bagaimana mekanisme dari alokasi joint cost? Nah, mungkin ilustrasinya untuk soal atau kasusnya kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ini ada suatu produk, ya produknya dari produk pemrosesan makanan tadi dan produk pertanian. Ada susu murni, ya susu dari sapi, ya diambil dari sapi dari peternak. Jadi si perusahaan ini membeli susu murni dari peternak. Nah, yang kemudian oleh si perusahaan nanti akan diproses lebih lanjut menjadi susu krim dan susu liquid skim. Nah, ceritanya untuk memproduksi susu mentah atau susu murni ini dibutuhkan biaya gabungan atau joint cost senilai 400.000. Ini tujuan kita nih mau alokasi 400.000 ini, berapa bagian yang ke susu krim dan berapa bagian yang dibebankan ke susu liquid skim. Nah, asumsi yang digunakan adalah perusahaan ini membeli susu dari peternak sebanyak 110.000 galon. 110.000 galon ini diproses dan dihasilkanlah susu krim 25.000 galon dan susu liquid skim 75.000 galon. Loh, kok berkurang 10.000 galon? Kemana 10.000 galon? Nah, 10.000 galon yang ini hilang dalam proses pemanasan. Nah, titik di mana dari produk gabungan ini diproduksi terus kemudian menjadi produk yang berbeda dinamakan split of point. Jadi split of point itu tadi di sini tempatnya, ya, split of point-nya. Oke, nah ini adalah asumsi data yang dimiliki oleh kita. Jadi diasumsikan di sini ya, ini joint cost-nya 400.000 untuk memproduksi 110.000 galon susu murni. Kemudian persediaan awal di sini asumsinya nggak ada, jadi kita tulisnya 0. Kemudian hasil produksi itu menghasilkan 25.000 galon susu krim dan 75.000 galon liquid skim, susu liquid skim. Nah, dari 25.000 galon ini yang terjual adalah 20.000 galon susu krim dan dari 75.000 yang terjual adalah 30.000 susu liquid skim. Nah, berarti sisanya kalau untuk susu krim 5.000, untuk susu liquid skim 45.000. Dengan harga jual masing-masing per galonnya adalah $8 dan $4. Ya. Berikutnya, kita mengalokasikan biaya
join atau biaya gabungan tadi menggunakan metode yang pertama, ya, sales value at split off method, yang merupakan pendekatan dari market value ya tadi ya. Nah, sales value at split off method ini mengalokasikan biaya gabungan menggunakan dasar harga jual pada titik split off point. Jadi nanti dasar harga jualnya adalah yang 8 sama yang $4 tadi. Nah, metode ini diasumsikan ya dia baik nilai penjualannya sama produksinya itu dilakukan pada periode yang sama. Jadi ini caranya untuk mengalokasikan. Pertama, ya kita buat panel dulu nih, ada 2 panel, panel A sama panel B, di mana panel A merupakan alokasi joint cost menggunakan sales value at split off method. Ya, jadi pertama kita hitung dulu harga jualnya pada titik pisah tadi. Nah, jumlah produksinya kan 25.000 galon untuk cream. Harga jualnya $8, berarti 25.000 dikali $8 sama dengan 200.000. Dan 75.000 galon dikalikan dengan $4 per galon sama dengan 300.000. Jadi totalnya adalah 500.000. Nah, inilah yang kita buat dasar alokasi nantinya. Nah, berapa besar pembobotannya? Ya, pembobotannya berarti 200.000 dibagi 500.000 sama dengan 0,4, dan 300.000 dibagi 500.000 sama dengan 0,6. Menggunakan bobot inilah kita alokasikan join cost-nya yang 400.000 tadi. Ya, jadi 400.000 dikalikan dengan 0,4 sama dengan 160.000, sisanya berarti ya 240.000. Ya. Kalau ada 3 gimana, Bu? Ya, kalau ada 3 tinggal kita bagi aja masing-masing jadi sepertiga. Ya, ke sini yang dialokasikannya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan alokasi biaya gabungan, kita hitung biaya gabungan per galon atau joint cost per galon. Nah, joint cost per galonnya ini sama dengan joint cost dibagi dengan jumlah yang diproduksi. Sini berarti 25.000 ya untuk susu kering. Ketemu angkanya 6,4 dan ini 3,2. Nah, berdasarkan data joint cost dan joint cost per galon ya per unit, kita buat laporan laba ruginya atau income statement. Di sini penjualannya adalah 20.000 galon, ya tadi kan yang terjual kan 20.000 dikalikan dengan $8 per galonnya, jadi sama dengan 160.000 untuk harga jualnya atau revenue-nya. Kemudian untuk yang liquid skim 30.000 dikali dengan 4 sama dengan 120.000. Ya, jadi secara keseluruhan harga jual atau revenue-nya adalah 280.000. Nah, kemudian nanti kita kurangi dengan cost of goods sold untuk mendapatkan gross margin. Cost of goods sold itu kan rumusnya persediaan awal ditambah produksi ataupun ditambah pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Karena asumsinya tidak ada persediaan awal dalam kasus ini, maka kita langsung ke production cost-nya. Production cost-nya ini adalah jumlah joint cost tadi, ya, yang 160.000 dan 240.000. Nah, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, persediaan akhirnya ini didapat dari jumlah persediaan akhir, ya, tadi kan 25.000 dijual 20.000, berarti sisanya 5.000. Dikali dengan ini, harga atau joint cost per unit, 6,4. Didapatkan untuk susu krim itu 32.000 dan susu liquid skim 144.000. Nah, ini kita hitung nih cost of goods sold-nya. Jadi production cost dikurangi dengan persediaan akhir sama dengan cost of goods sold 128.000. Untuk liquid skim 96.000. Nah, revenue dikurangi cost of goods sold ya sama dengan gross margin 32.000 dan yang liquid skim itu 24.000. Kita bisa menghitung gross margin percentage ya dengan membagikan gross margin-nya ini dibagi dengan nilai penjualannya. Sehingga ini untuk gross margin percentage Supreme itu 20%, liquid skim juga 20%. Ini adalah metode sales value at split off. Nah, selanjutnya adalah
metode physical measure. Jadi ini pendekatan yang fisik tadi ya. Untuk physical measure, dalam kasus ini, berarti yang kita gunakan adalah galon, ya, jumlah galon, karena itu yang unit fisiknya. Nah, di sini disebutkan bahwa metode physical measure atau physical measure method mengalokasikan joint cost ke joint product ya, yang dihasilkan sepanjang periode akuntansi berdasarkan ukuran fisiknya. Ya, jadi kalau di sini dipakai galon. Nah, cara menghitungnya atau mengalokasikannya, pertama kita hitung dulu, karena kita mau alokasinya pakai physical measure atau pakai ukuran fisik. Kita hitung dulu ukuran fisiknya. Nah, ukuran fisiknya itu berarti produksinya kan 25.000 dan 75.000. Jadi kita tulis di sini 25.000 dan 75.000, totalnya 100.000. Nah, berdasarkan ini kita buat pembobotannya. Jadi untuk susu krim ini 0,25, yaitu 25.000 dibagi 100.000, dan sisanya 0,75 untuk susu liquid skim. Menggunakan alokasi bobot ini, ya kita alokasikan ke biaya produk gabungannya yang 400.000 tadi. Jadi dari 400.000 dikali 0,25 sama dengan 100.000, sisanya tentunya adalah 300.000 ya. Nah, kita hitung juga nih, jangan lupa joint cost per galonnya. Nah, di sini ini dibagi dengan 25.000 ya. Sehingga ini per galonnya itu per galon. Per unit ya, benar ya, per unitnya itu $4, yang ini juga $4. Nah, dari sini kita bisa membuat laporan laba rugi atau income statement. Pertama kita hitung dulu revenue. Revenue-nya sama seperti metode sebelumnya ya. Untuk susu krim itu 160.000, untuk susu liquid skim itu 120.000. Tidak ada perbedaan untuk revenue-nya. Nah, perbedaannya di sini, di cost of goods sold. Cost of goods sold-nya, karena yang dialokasikan ini 100.000 dan 300.000, ya, kemudian dikurangi sama persediaan akhir. Karena dia kan joint cost per unitnya kan 4, ya, beda sama yang tadi ya. Jadi 4 dikalikan dengan ini inventory-nya 5.000 dan ini 45.000 ya. Kita peroleh 20.000 dan 180.000. Nah, cost of goods sold-nya tinggal dikurangi. Production cost dikurangi dengan inventory sama dengan ini 80.000, ini 120.000. Nah, kita hitung gross margin ya. Gross margin-nya berarti revenue kurangi gross margin, cost of goods sold ya. Jadi 100.000 dikurangi 80.000 sama dengan 160.000 dikurangi 80.000 sama dengan 80.000. Ya, sementara ini revenue-nya 120.000 dikurangin 120.000 sama dengan 0. Nah, jadi gross margin percentage-nya ya, gross margin-nya ini dibagi dengan jumlah nilai penjualannya. Yang nilai penjualan kan berarti 160.000 ya, 80.000 dibagi 160.000 sama dengan 50%. Nah, untuk yang ini karena ini nggak ada ya 0 berarti. Nah, ini untuk physical measure method. Nah, selanjutnya adalah menggunakan metode net realizable value. Nah, net realizable value ini asumsinya adalah joint product yang tadi dihasilkan dari joint production tadi, kemudian diproduksi lebih lanjut. Nah, ketika memproduksi ada biaya separable cost atau biaya pisah. Ya, jadi biaya setelah titik pisah. Nah, untuk menghitung NRV-nya, ini ada rumusnya. Final sales value dikurangi dengan separable cost, sehingga kita nanti mengalokasikannya berdasarkan si NRV ini. Nanti kita bobot kalau udah. Ya. Oke, nah ini dengan contoh yang sama ya, dengan kasus yang sama. Nah, ini kita jabarkan lagi nih. Jadi kalau tadi kan sampai ke sini nih ya. Ini kan dihasilkan 25.000 galon, ini 75.000 galon. Nah, selanjutnya dari 25.000 galon susu krim itu diproduksi lanjut lagi menjadi butter cream ya, sebanyak berapa dihasilkannya? 20.000 galon. Nah, untuk memproduksi susu krim menjadi butter cream ada biaya separable cost. Berapa besarnya? 280.000.
Sementara untuk susu liquid skim diproduksi lebih lanjut menjadi susu kental manis atau condensed milk sebanyak 50.000 galon. Nah, biaya untuk memproduksi susu liquid skim menjadi condensed milk dibutuhkan sebanyak 520.000. Ya. Nah, sehingga nanti kita hitung berapa alokasinya nih. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita buat alokasinya, perhitungan alokasinya, ya. Pertama adalah kita hitung dulu. Nah, ini asumsinya ya, asumsinya di sini tadi biaya untuk join cost-nya 400.000. Sementara untuk memproduksi susu krim menjadi buttercream ya, ini membutuhkan biaya 280.000. Sementara dari susu liquid skim diproduksi menjadi minyak susu kental manis atau condensed milk itu membutuhkan biaya 520.000. Ya, nanti berdasarkan ini kita membuat bobot alokasi untuk 400.000 ini. Ya, ini data-datanya. Nah, di sini disebutkan bahwa harga jual dari buttercream itu $25 per galon. Ini jadi memberikan nilai tambah ya. Nah, terus kalau condensed milk, nah ini dijual dengan harga $22 per galon. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, cara menghitungnya ya, yang pertama kita buat sama tadi ada panel A sama panel B ya. Pertama adalah kita hitung dulu final sales value at total production during accounting period. Jadi kita kalikan tadi berapa yang dihasilkan dari produksi ini. Kan 20.000 galon untuk buttercream ya, dan 50.000 galon untuk susu kental manis. Nah, ini dikalikan dengan harga jualnya. Nah, harga jual tadi diketahui untuk buttercream itu 25 per galon, dan ini adalah 22 per galon. Nah, dikalikan deh. 20.000 dikali 25 sama dengan 500, 50.000 dikali 22 sama dengan 1.100.000. Ya, ini ditotalin. Nah, setelah itu, nah ini yang membedakan. Nah, kita kurangin dulu sama variable cost. Variable cost-nya mana? Yang tadi disebutkan. Untuk buttercream 280.000, untuk yang condensed milk itu dikurangi 520.000. Nah, sama dengan ini ya. Nah, berdasarkan inilah that realizable value at split of point, ini yang kita bikin bobot. Jadi 220.000 dibagi 800.000 sama dengan 0,275. Sementara yang 580.000 dibagi dengan 800.000 itu menghasilkan 0,725. Nah, dari sini kita alokasikan yang 400.000. 400.000 dikali dengan 0,275 dan 0,725. Ya. Sehingga ketemu ini join cost-nya 110.000 dan 290.000. Nah, setelah itu baru kita hitung berapa biaya produksi per galonnya. Jadi ini 110.000 ini dibagi dengan berapa per galonnya produksinya. Ya. Nah, ketemu deh di sini angkanya. Nah, cuman yang perlu diingat tidak seperti yang sebelumnya. Kalau di sini join cost-nya ini nanti ditambahkan dulu sama separable cost. Jadi tadi separable cost-nya berapa? 280.000 kan. Jadi 110.000 dibagi 280.000 ya, baru dibagi dengan jumlah yang 20.000 galon tadi. Yang terjual ya. Yang diproduksi menjadi buttercream. Dan seterusnya ini ya. Nah, kemudian untuk panel B ya, di mana kita membuat income statement sama seperti tadi revenue ya, yaitu 12.000 galon dikali 25 dikali harga jualnya ini, dan yang satu lagi 45.000 galon. Nah, untuk cost of goods sold ya, sini nanti ada joint cost ya. Kemudian ada separable cost, ada production cost-nya juga di sini ya. Jadi cost of goods sold itu dihitung dari joint cost-nya, yaitu 110.000 dan 290.000 ya.
dari sini nih, ditambah dengan separable cost. Separable cost-nya di sini. Jadi totalnya adalah merupakan production cost. Nah, karena tidak ada produksi awal ya, jadi kita anggap 0, jadi nanti production cost ini adalah yang ini, joint cost dan separable cost ini. Nah, ini nanti dikurangi sama persediaan akhir. Ya. Persediaan akhir, sehingga cost of goods sold-nya itu sama dengan 66.000 dan 261.000 masing-masing untuk buttercream dan condensed milk. Ya, jadi memang kalau untuk net realizable value asumsinya adalah setelah produk yang dihasilkan kita diproduksi lebih lanjut lagi, makanya ada nilai tambah, harganya pun bisa lebih mahal. Ya, oke. Nah, metode yang terakhir adalah constant gross margin atau constant gross margin NRV method. Jadi ini sama sebetulnya menggunakan NRV juga ya, cuman beda aja tekniknya. Ya, jadi dia mengalokasikan joint cost kepada joint product yang diproduksi sepanjang periode akuntansi. Oke. Ya, jadi untuk constant gross margin percentage NFP ini sendiri ini bisa di breakdown ya atau diturunin menjadi 3 langkah. Pertama ya caranya ya ini caranya hitung semua biaya untuk semua gross margin percentage keseluruhan. Kemudian hitung total produksi total production cost untuk setiap masing-masing produk. Kemudian kita hitung alokasi joint cost-nya. Nah, caranya bagaimana seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi pertama adalah ini langkah pertama. Langkah pertama kita hitung dulu final sales value. Nah, final sales value ini 20.000 yang dihasilkan ya dikali dengan harga jualnya. Totalnya 1.600.000. Ya, dari mana? Dari ini. 20.000 dikali 25 ditambah 50.000 dikali 22. Nah, kemudian kita kurangi dengan joint separable cost dan joint cost ya. Nah, setelah itu baru kita hitung final sales value dari total produksi sepanjang periode akuntansi. Nah, di sini ada 20.000 galon ya dikali dengan 25, 50.000 galon dikali dengan 22. Ya. Jadi total production cost-nya berapa? Tinggal jumlahkan aja ini. Ini 500.000 ini ditambahkan dengan ini 105.000 dengan 225.000. Ya, ini jadi 825.000. Oke. Nah, kemudian kita kurangi separable cost-nya. Kalau sudah ini, kita kurangi separable cost-nya. Sehingga joint cost yang dialokasikan untuk buttercream itu 95.000, sementara untuk condensed itu 305.000. Ya. Nah, kemudian kita membuat revenue di sini. Kita buat revenue untuk menghitung income statement ya. Revenue-nya di sini adalah yang terjual sebanyak berapa? 12.000 galon dikali dengan 25 per galon. Ini juga 25.000 galon dengan 22 per galon. Ya. Nah, sehingga di sini untuk revenue-nya ya jadi joint cost-nya itu dapat dari ini yang pertama ini dia nih joint cost-nya kan kita taruh sini variable cost kita juga jumlahkan sehingga totalnya adalah 375.000 ya. Nah, kemudian nanti dikurangi sama persediaan akhir. Persediaan akhirnya ini nih 150.000, 82.500 dan 272.000. Nah, sehingga ada cost of goods sold-nya adalah 225.000. Ya, untuk yang ini aja ya. Nah, terus kalau gross margin-nya gimana? Gampang, tinggal ini aja. Bagi dengan
Ya. Oke. Nah, terus kalau udah seperti ini, mana metode yang terbaik menurut kita? Apakah menggunakan sales value at split off? Apakah menggunakan physical measure atau menggunakan NRV atau NRV tapi dengan margin ya? Nah, tentunya ada beberapa alasan ya ketika memilih. Pertama adalah mengukur manfaat yang diperoleh dari perhitungan ini. Dan yang kedua, harus ada pemrosesan atau evaluasi secara independen. Nah, terus kemudian ini alokasi yang digunakan itu biasanya berdasarkan revenue ya. Terus juga kemudahan, kesederhanaan, kemudahan ya. Nah, kalau selling price-nya tidak ada, maka NRV method adalah yang terbaik untuk memberikan alternatifnya. Oke. Nah, berikutnya nanti saya akan memberikan contoh soal ya dari buku yang nanti akan kita kerjakan secara bersama-sama. Oke. Nah, sebelumnya saya mau share dulu contoh soalnya ya. Contoh soalnya ini ada di buku Hongren soal nomor 1627. Seperti ini ya. Jadi contohnya nih soalnya ya. Nah, ini ada perusahaan namanya Tasty Food. Dia memproduksi 2 jenis produk yang kayak mie instan gitulah pokoknya ya. Nah, ada namanya beef flavor ramen, jadi mie yang rasa daging, lagi shrimp flavor ramen, ini rasa udang. Nah, 2 produk ini nantinya akan ketika diproduksi awal itu diawali dengan adanya joint cost sebesar 380.000. Nah, inilah yang nanti kita alokasikan ke 2 produk ini, beef ramen dan shrimp ramen. Ya. Oke, nah, saya udah buatkan di sini, semoga kelihatan. Saya udah buat di sini ada yang metode yang pertama yaitu sales value at split off. Nah, pertama kita hitung karena tadi kan yang kita mau bagikan 380.000 ini ya. Nah, pertama kita hitung kali sini persediaan awal nggak ada. Terus yang diproduksi 9.000 sama 11.000, yang dijual pun juga semua langsung dijual ya. Ini harga jualnya. Nah, jadi kalau kita hitung di sini, berarti untuk beef ramen, bentar ya. Untuk beef ramen itu berarti 9.000 dikali 15 ya. Sementara untuk shrimp ramen itu 11.000 dikali 35. Kita bisa hitung di sini. Sama dengan 9.000 dikali 15 ya, sama dengan 135.000. Sementara yang ini 11.000 dikali 35. Nah, ini kita total
Tuh ya. Oke. Nah, sebetulnya berdasarkan ini kita buat pembobotan. Nah, pembobotannya gimana? 135.000 dibagi dengan 520.000 atau sama dengan 0,26. Sementara yang stream ramen 385.000 dibagi 520. Sorry. Sama dengan. Nah, itu ya. Satu 0,26, satu 0,74. Nah, tinggal kita alokasikan join cost-nya. Nah, berarti ini kan sama dengan 0,26 dikalikan dengan join cost-nya berapa? 380.000. Ini terus ini berarti sama dengan 0,74 kali 380.000. Nah, ini alokasi join cost-nya. Kalau kita hitung join cost per unitnya berarti ini ya, join cost totalnya dibagi dengan per unitnya berapa tadi ya? Per unitnya itu sama dengan 9.000. Nah, jadi join cost per unitnya ini. Kalau ini berapa? Ini sama dengan 285.000 dibagi 35. Kita jadi ini kok 10 dibagi 35 dibagi 11.000. 11.000. Ini 25,91. Nah, selanjutnya kalau kita mau hitung berapa revenue-nya, ya, revenue-nya itu berarti sama dengan 9.000 dikali 15. Ini 11 dikali 3, 5. Itu untuk revenue-nya. Nah, untuk cost of goods sold-nya dari join cost, kita tinggal pindahin aja. 98,664, ya. Ini 285. Oke. Nah, persediaan akhirnya berapa? Persediaan akhirnya dia nggak ada, 0. 0, karena kan nggak ada persediaan akhir ya. Ini juga 0. Sehingga COGS-nya adalah revenue dikurangi dibagi dikurangi sama dengan 36,464. Nah, ini kalau yang ini gimana? Revenue-nya 385 dibagi dikurang 285 sama dengan 100.000. Nih, jadi ini cara mencari dengan menggunakan sales value at split out. Nah, selanjutnya kalau untuk yang physical measure sendiri dia dalam apa? Nah, dia dalam ton, ya, dalam ton. Jadi di sini ketahui tonnya adalah 9.000, ya, dan ini 11.000. Sorry, 11.000. Jadi totalnya bisa hitung di sini
Ini juga bisa kita hitung sebenarnya. Gross margin-nya sama dengan ini revenue-nya dikurang COGS. Ini kan COGS-nya berarti 383 aja nih, 383. Ya, oke. Nah, sekarang saya lanjut ke yang physical measure. Nah, untuk physical measure ini ya. Nah, bobotnya berapa? Sama dengan 9.000 bagi 20.000. Yang ini sama 11.000 dibagi 20.000. Nah, alokasi dari joint cost-nya ya, kalau physical measure jadi sama dengan ini 0,45 ini dikalikan 380.000. Sebenarnya 171. Yang ini sama dengan ini 0,55 dikalikan dengan ya, nah 0, ini ya dikali 380.000 ya. Oke. Nah, joint cost per unit sama dengan ini dibagi 9.000 ini per unitnya. Yang ini joint cost-nya dibagi 11.000. Oke, kita udah dapat nih ya. Oke, nah selanjutnya kita hitung panel B. Berapa revenue-nya? Nah, untuk yang di front-end, revenue-nya adalah 15 dikali apa harga jualnya 9.000 dengan 135.000. Jadi untuk ini 35 dikali 11.000 sama dengan 25.000. Ini kita tambahkan ya, kita jumlahkan. Kita hitung sekarang joint cost-nya. Joint cost-nya berarti ini ya 171.000 ya. Dan ini yang 209.000. Sama dengan 380.000 ya. Nah, persediaan akhirnya sama dengan 19 dikali, oh karena nggak ada persediaan akhir, endingnya 0. Jadi berarti 0 aja. Oke. Sehingga di sini COGS-nya sama dengan, kita jumlahin ya, sama dengan, ini kan harusnya 171 kurang
Oh. Yang ini kosnya dikurang 0. Jadi gross margin ya sama dengan revenue kurang LGS. Rugi itu dia ya. Boleh nggak Bu kalau rugi? Boleh. Nah, ini berarti sama dengan revenue-nya 275 dikurang ya. Kalau secara jumlah, saya tinggal jumlahin aja sih. Ya. Oke, jadi ini untuk physical measure. Ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah, nah ini metode yang ketiga dari, kedua dari pendekatan market. Nah, namanya metode net realizable value. Sama nih caranya ya. Jadi kita hitung dulu final sales-nya. Final sales-nya dari mana? Nah, kan tadi untuk memproduksi ini ada di sini jadi si beef ramennya ini diproduksi lebih lanjut menjadi special beef ramen atau special B, itu lagi adalah special shrimp ramen atau special S. Ya, di mana untuk memproduksinya itu dibutuhkan ini. Ya, special B itu 36.000, special S itu 136.000 ya. Dan yang diproduksi itu ada 12.000 ya, dan semua terjual. Jadi nanti nggak ada persediaan air juga sama seperti kasus yang tadi, tidak ada ya. Ini harga jualnya. Oke, nah caranya gimana? Pertama adalah kita kalikan dulu ya, ini final sales-nya, berarti harga jualnya dikalikan dengan harga dengan produksinya. Produksinya berapa? Ada 12.000 dikali harga jualnya sama dengan 20 ya, karena dijualkan dengan harga 20. Nah, untuk yang special S ini berarti 17.000 dikali 47. Oke, nah ya. Nah, kemudian ini kita kurangin sama separable cost. Separable cost-nya berapa tadi di sini? Untuk yang special B itu 36.000. Untuk yang special S 136.000. Ini totalnya ya. Kemudian, nah berarti net realizable-nya berapa? Net realizable-nya itu berarti adalah final sales dikurangin separable cost. Ya, dan ini sama dengan final sales dikurangin separable cost. Ini kita jumlahkan ya. Nah, sehingga untuk pengalokasinya sama dengan ini ya, 204.000 dibagi ini pembobotannya ini. Sama dengan 0,24, yang ini 663 dibagi 867. Jadi 0,76. Nah, sampai di sini kita buat alokasi joint cost-nya. Berarti 0,24 kita kalikan dengan joint cost. Joint cost-nya berapa tadi? 380.000. Ya. Untuk special B sama dengan 0,76 dikalikan dengan joint cost-nya 380.000. Jadi kalau kita
Total ini pasti 380.000 nih. Tuh ya. Nah, join cost per unitnya berapa? Per unitnya kita bagi aja ini. Ya, dibagi dengan per unitnya berapa tuh? 12.000 per unitnya. Ini juga sama, dibagi 12. Oke, nah sekarang kita mau menghitung berapa revenue-nya. Revenue-nya itu berarti yang terjual itu ada 12.000. Berarti 12.000 dikalikan harga jualnya 20. Ya. Yang ini juga sama. Sorry, 47 dikalikan berapa yang terjual? 17.000. Ya. Jadi ini 17.000 dikali 20. Yang ini 17.000. Sorry, spesial S-nya 17.000 dikali 47. Nah, ini revenue-nya ya. Kita totalin. Nah, tinggal kita hitung cost of goods sold. Nah, cost of goods sold di sini, untuk join cost-nya tinggal kita ambil dari sini ya. Join cost-nya 91.200. Dan yang di sini 288.800. Nah, nanti kita kurang, tadi kan sudah dikurangi, nanti kita tambah dengan variable cost. Nah, variable cost-nya berapa? Ini 36.000. Ini 136. Nah, cara perhitungannya untuk menghitung production cost-nya berarti production cost-nya di sini adalah ya atau COGS-nya sama dengan ini ditambah ini juga sama dengan ya. Kemudian totalnya kan ya, nah kita kurangi ini untuk menghitung gross margin. Gross marginnya sama dengan 240.000 dikurangi ini production cost. Dan yang ini 799.000 dikurangi 40. Nah, ini gross margin. Ya, untuk memproduksinya. Untuk melakukan alokasi atas biaya gabungan. Oke. Nah, mungkin dari saya sampai di sini dulu untuk materi hari ini ya. Jadi saya stop share dulu ya. Oke. Nah,
Jadi mungkin itu sekian dari saya untuk materi kita hari ini tentang alokasi join course. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih.